Oke, kami hari ini ingin mewawancarai seorang marsekal ya. Marsekal Bang Genio. Oke, Bang Genio ada ini nggak perkenalan format nggak buat kita? Boleh. Nama asal hobi. Nama asal hobi sama mau aktif di KMPN enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Oke. Nama gue Audrico Huang. Biasa gue panggil Ico. Asal gue dari Jakarta Utara. Hobi gue olahraga sih. Jadi gue main basket, gue main golf, gue main bola, gue main semuanya berhubungan dengan olahraga gue mainin lah. Terus jujur gue pengen sih aktif di KMPN. Gue tertarik dalam berbagai bidang-bidang. Contohnya yang DBL itu bukan tuh? iya, oke. Kenapa kok udah tahu? Tadi dari siapa? Jevon. Oh di Jevon. Bertanya siapa yang suka main basket? Oh lu basket juga ya? Oh lu basket juga. Bisa kita lawan nanti ya. Kita harus main. Harus main. Kita harus ketemu. Boleh. Gue pengen aktif sih, soalnya gue pengen kontribusi aja dan gue mau belajar gitu. Kayaknya banyak pelajaran yang bisa gue dapetin dari mungkin menjadi staff di bidang-bidang ini gitu. Gitu aja sih. Oke, nama gue Rafa Takaning Kakak. Bisa dipanggil Rafa, Bang. Rafa. Asal gue dari Tangerang Selatan, Bintaro. Terus hobi ya? Hobi gue... Mana lu? Bintaro. Kenapa? Kalau mana? MSB, Mentari. Oh, oke. Terus untuk hobi gue belakangan ini lagi suka main game sama istirahat aja sih, Bang. Terus jujur gue juga pengen aktif di KMPN. Gue kemarin ikut magang fair kan. Itu gue tertarik sama ekstrakam atau interakam lah. Pokoknya di situ gue ingin jadikan KMPN itu sebagai wadah kayak untuk bisa memperluas koneksi gue gitu. Jadi gitu. Oke. Perkenalan dulu buat Bang Genio berarti ya. NIM, nama panggilan, nama panjang, angkatan, jabatan, sama cewek tercakap satu kampus. Satu kampus. KMPN ini KMPN. Telat lo telat. Abis ini. KMPN. Iya. Nama gue Genio Wendro Saragi. Biasa dipanggil Genio. NIM 136220103. Terus tadi Angkatan Apollo 2022. Jabatan Marsekal KMPN. Oke. Cewek tercakep. Ya, Satu KMPN. Cakep ini kan nggak harus personality, nggak harus dari looks ya, dari personality. Bener. Bisa dari personality juga. Bener dong. Bener. Jadi kalau gue nganggapnya teman seperjuangan gue. Kami dulu sebiji lah soalnya, sebiji kami. Iya, bukan 2 biji lagi, udah sebiji. Bareng dia soalnya. Terus ada namanya Meredita Wijaya. Ada lah pokoknya Kawisok tahun lalu. Nah sekarang lagi exchange. Dia ninggalin gue. Gitu. Sakit hati banget gue. Iya. Gitu. Oke. Mungkin kita mau ada beberapa pertanyaan kali ya. Mungkin dari gue dulu kali. Berarti lu kan udah berapa tahun nih di KMPN? 2 lah ya? 2 tahun? Iya, 2. Apa sih manfaat-manfaat yang lu udah dapetin dari KMPN? Kayak mau non akademik atau akademik pun gitu? Kalau dari akademik, drive akademik. Ya, drive akademik ya itu ngebantu banget ya. Lu mau nyontek, mau apa kek, mau lu parafrase itu sebenarnya macamnya terserah lu gitu kan. Ya soalnya mirip-mirip terus, bakalan mirip terus soal-soal dari tahun ke tahun. Kalau AE itu ya. Kalau non akademik banyak sih wadahnya. Lu mau wadah di olahraga bisa di RMB, lu mau wadah di kaderisasi banyak wadahnya. Lu mau wadah untuk kepanitiaan juga banyak, kepengurusan juga banyak. Kepanitiaan dari wisuda, Sonic dan segala macam, lu bisa berkembang di banyak hal. Terutama sebenarnya kalau di KMPN itu ya soft skill lo yang dilatih. Ya soft skill lo itu ya sangat-sangat dilatih karena balik lagi organisasi lu nggak bisa samain organisasi, kaderisasi dan pendidikan gitu kan. Kalau kaderisasi kan itu banyak pendidikan di dalamnya. Kalau pendidikan doang itu lu bisa tempuh di kelas. Tapi apakah ada kaderisasinya? Belum tentu. Gitu sih. Bang, gue pengen tahu motivasi lu tahun lalu mau jadi marsekal tuh kayak kenapa gitu? Jadi gue tuh punya 2 motivasi. Satu motivasi dari diri sendiri, satu motivasi dari angkatan. Dari diri sendiri tuh gue berkaca dari diri gue sendiri yang anak tunggal. Jadi anak tunggal itu, ada anak tunggal enggak ya?
Gua enggak. Oke, pokoknya kalau anak tunggal pasti relate di mana lu pasti disering diceng-cengin sama anak tetangga, anak gereja, mana segala macam lah, kagak ngerti lah gue. Pokoknya semua kayak ini teman mama punya anak, nah kayak gitu-gitu, pasti sering lah kayak gitu. Gue kayak anjing, gue kayak ya udahlah, gue nggak boleh dicap manja, pada akhirnya gimana sih gue bisa membuktiinnya. Salah satu mungkin jalannya dari marskal aja gitu. Terus yang kedua dorongan dari angkatan, dimana gue dulu tuh belum terlalu aktif sebenarnya di KMPN. Awal-awal selesai di Sonic, gue main di pusat dulu. Saat gue balik itu gue pas mau nge-Sonic si Artemis. Pas gue balik, angkatan gue udah mulai capek berhimpun. Gue mikirnya kenapa bisa capek di tengah-tengah, pasti ada sebab dan akibatnya kan. Akibatnya itu pasti ada sebabnya. Oleh karena itu gue mikir gimana cara meningkatkan semangat mereka lagi. Ya pada akhirnya kalau misalnya lu lihat organogram gue gede banget itu 20-an orang. Ya karena gue pengen ngebangkitin rasa peduli mereka lagi balik ke KMPN gitu. Gue ambil pertanyaan dulu ya. Apa? Oh iya, Boleh. Oke. Paketannya ya. Tahu deh. Enggak, waktu kemarin soalnya dia nanya itu juga. Gue mau nanya, kan kita dari tadi nanya KMPN nih. Gue mau nanya first impression lu terhadap angkatan Athena, sama mungkin saran-saran yang lu bisa kasih untuk ke angkatan kita gitu. First impression gue melihat kalian tuh mirip kami sebenarnya. Mirip angkatan kami. Iya. Kemarin gue nanya juga banyak yang bilang gitu sih. Dari Apollo ya. Iya. Tapi ada yang bilang juga kalau Artemis, ada yang bilang mirip Artemis. Iya. Tapi kalau dari sifat-sifat kalian itu kayak lebih mirip ke kami gitu. Yang awal-awal kalau di Osjur itu kalian ngerasa gak kalau kalian tuh yes man banget? Yes man. Iya. Oke, iya Aja, iya gak? Berasa kan? Itu gue juga kayak gitu soalnya dulu. Jadi kayak lebih berargumen Artemis lah kalau misalkan di forum sebenarnya. Jadi lebih banyak keluh kesah mereka, lebih banyak segala macam ya. Kalau kalian tuh kayak ya udah aja lah, ikutin aja lah, mau mereka apa gitu. Jadi itu first impression gue yes man, dan mungkin ada batunya dikit ya sebenarnya orang-orangnya, tapi ya itu bisa diperbaiki lah dengan seiring jalan gitu. Terus apa tadi? Saran-saran. Saran, kesan pesan gue paling untuk Athena ya inget satu hal, kalau misalnya angkatan tuh selamanya. Jadi kalau untuk berangkatan, teman terakhir sebelum teman itu berubah menjadi kata kolega, yaitu di kuliah itu. Jadi perbaikilah relasi kalian, apalagi kalau misalnya kalian contoh mau bekerja di bidang dirgantara. Ini lagi ketemu pasti. Iya, pasti ini lagi ketemu. Kita mau benchmark kemana lagi, Cok? Benchmark kemana lagi, kan nggak ada lagi kan. Gitu. Jadi ya kalau misalkan mau berhasil segala macam, kalau misalkan kalian ke GMF, mau ke PDD segala macam, lu lihat siapa aja pekerjanya, siapa aja petingginya, itu pada anak AE semua. Gitu. Jadi ya relasi sebenarnya. Jadi untuk lu susah, untuk lu senang, ya angkatan lu pasti ada untuk lu. Kalau misalkan lu berhubungan baik dengan mereka. Bang, mungkin pertanyaan dari gue nih, Bang. Keluh kesah jadi marskal tuh apa aja? Keluh kesah gue nggak banyak sebenarnya, lebih ke komunikasi sih. Karena menurut gue komunikasi itu paling penting saat lu dalam kepengurusan sebenarnya. Sebenarnya lebih penting lagi cara memahami orang. Karena gue tuh melatar belakangi dari diri gue tuh yang egois sebenarnya. Gue mau diri gue yang menang, gue mau diri gue yang benar segala macam. Jadi kalau ke saya itu gimana dari diri gue itu bisa nge-tone down emosi gue gitu saat untuk berargumen dan segala macam. Pada akhirnya ya memahami orang, mengerti orang, merendah lah ibaratnya, merendah. Belajar menerima. Ya, menerima gitu, itu mungkin tantangan di awal, tapi sekarang gue udah mulai terbiasa. Dan yang paling menjadi keluh kesah ya komunikasinya kadang agak-agak ya jadi kayak mungkin cara approach lo harus ke setiap orang beda-beda. Cara approach lo juga beda-beda, cara yang terbaik gitu. Lo ada pertanyaan lagi? Atau Bang Ira ada pertanyaan buat kita nggak? Ada. Apa tuh, Bang? Gue pengen nanya aja simpelnya, kalian itu tadi udah nyebutin lo magang di mana? Gua RMB. Magang di RMB. Terus tadi? Gue ekstra kam. Ekstra kampus. Itu kenapa tuh? Penasaran aja gue. Jangan oke, dari magang fair boleh. Tapi emangnya lu ngelihat apa ke depannya dari penjelasan magang fair kemarin? Lu bisa memposisikan diri lu kenapa di situ? Jujur, gue balik lagi ke alasan yang gue tadi udah jelasin sih, Bang. Gue pengen kan kalau ekstra kampus itu lu bisa dapat kontak-kontaknya, terus bisa kenal alumninya,
Nah dari situ gue balik ke awal yang tadi, gue pengen ngembangin relasi karena gue dari dulu mempunyai visi kayak KMPN ini atau himpunan teknik dirgantara. Gue ingin kayak memperluas relasi gue aja deh, biar nanti pas di fase kerja atau office gue jadi punya banyak relasi lah untuk ngebantu sini sana sini gitu. Kalau gue RMB ya, jujur ya bang, Lagi ke alasan lu sekolah olahraga. jujur background gue kan olahraga dan gitu lah ya. Tapi gue lebih ke, gue orangnya rekreatif banget sih. Maksudnya kayak gue tuh suka ngelakuin banyak sesuatu gitu loh. Maksudnya kayak gue coba hal-hal baru tuh gue suka, dan gue tuh suka ajak-ajak orang lain ikut-ikut gue. Dan mungkin yang bisa gue lihat ke depannya, gue bisa kayak ngasih ide-ide untuk kayak apa sih acara-acara kreatif yang kita bisa lakuin selain dari olahraga. Mungkin gue ada ide kayak mungkin kita bisa kayak jalan-jalan bareng, atau misalnya kayak ngegunung bareng kita. Rekreasinya ya. Iya. Minat bakat dan segala macam. Minat bakatnya ya mungkin kita harus lihat nanti lagi kali ya. Ya itu sih. Ya, itu aja dari gua. Itu ya. Gue tutup ya bang. Oke. Terima kasih bang Genio. Udah gitu aja sih. Siapa aja namanya? Rafa bang.